Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Lanjut ke pelelangan. 4.800.000, 5 juta, 5,5 juta. Di dalam kotak, melihat orang-orang di bawah yang berteriak sekeras-kerasnya, Su-han tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jutaan kristal abadi akan menjadi harta yang sangat besar dalam hari biasa. Ambil contoh sebelumnya, dengan hanya 1 juta kristal abadi, semua pembudidaya pengembara di seluruh dinasti Dayanling menjadi gila untuk memburu Su-han. Tetapi di sini, jutaan kristal abadi tampak hanya gerimis. Ini layak menjadi lelang yang diadakan oleh dinasti besok, dan ini adalah pertama kalinya dalam 30.000 tahun. Mereka yang dapat menawar memiliki banyak uang. Ye Longhe juga mendesah. Mendengar perkataan itu, wajahnya penuh kegembiraan. Su-han menatap Su Yao di sebelahnya dan melihat bahwa matanya selalu tertuju pada pedang giok es. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu menyukainya? Ya, aku menyukainya, tapi harganya agak mahal. Su Yao mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Itu hanya senjata inferior kelas 4, tetapi harganya hampir 6 juta kristal abadi. Itu hanya transisi, dan tidak layak mengeluarkan harga setinggi itu. Hehe, Su-han tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Jutaan kristal abadi, berapa jumlahnya? Selama itu adalah sesuatu yang diinginkan putrinya, Su-han tidak peduli meskipun itu puluhan juta. Yang mulia, saya dengar akan ada beberapa barang bagus yang dilelang nanti. Kalau pelayan wanita bernama Yao Ji itu ragu sejenak, tetapi dengan ramah mengingatkan, jika kalian orang dewasa tidak memiliki cukup kristal abadi, sebaiknya kalian menunggu. Bagaimanapun, yang cocok untuk kalian adalah yang paling layak dibeli. Terima kasih atas pengingatnya. Su-han mengangguk sedikit, lalu tiba-tiba berkata, 8 juta. Mendengar jumlah itu, pelayan wanita itu tercengang. Saya hanya memberikan instruksi dan dia mulai menawar. Bukankah itu memalukan? Akan tetapi, melihat ekspresi Su-han, dia tidak tampak tertekan sama sekali. Bahkan Su Yao, yang sebelumnya mengatakan harganya sangat mahal, tampaknya tidak terlalu peduli dengan harga yang diminta Su-han. Tadi kamu bilang orang lain kaya, tapi menurutku kamulah orang yang benar-benar kaya, ucap sang penyihir dalam hatinya. 8.100.000, 8.200.000. Penawaran terus berlanjut, namun tidak semua orang bodoh. Ketika jumlahnya mencapai level ini, setiap kali harganya dinaikkan, jumlahnya hanya ratusan ribu. 10 juta. Ketika harganya mencapai 8,5 juta kristal peri, Su-han buka mulut lagi dan menaikkan harganya menjadi 1,5 juta. Begitu dia mengatakan ini, suara-suara lainnya segera ditekan. Senjata kelas 4 yang berkualitas rendah, meskipun dibuat oleh Master Han Bing, tetap saja merupakan senjata kelas 4 yang berkualitas rendah. 10 juta sebenarnya cukup, desir-desir. Pada saat ini, banyak mata tertuju ke kotak tempat Su-han berada. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang mampu membeli sebuah kotak, kamu benar-benar kaya. 10 juta kristal abadi, saya khawatir mereka bahkan tidak menganggapnya serius, itu hanya setetes air dalam lautan. Ya, dibandingkan dengan orang-orang seperti ini, kita ini apa? 10 juta kristal abadi untuk pertama kalinya. 10 juta kristal abadi untuk kedua kalinya. 10 juta kristal abadi untuk ketiga kalinya. Tok, tok, tok. Palu jatuh, dan Ling Qianya tersenyum dan berkata, selamat kepada tamu terhormat di kotak 530, yang memenangkan pedang giok es yang dibuat oleh Master Han Bing sendiri. Sebagai VIP pertama yang berhasil menawar dalam lelang ini, saya ingin tahu apakah Qianya akan mendapat kehormatan untuk makan malam bersama Anda setelah lelang. Selagi dia berbicara, Ling Qianya menatap ke arah Su-han dengan matanya yang cerah, memancarkan tatapan menggoda. Wow, setelah dia mengatakan itu, seluruh tempat tiba-tiba menjadi mendidih.
Makan malam dengan Lingqianya. Apakah ini hadiah untuk lelang pertama? Sialan, kalau aku tahu, aku tidak akan menyerah. Sialan, bilang aja lebih cepat. Bisa makan malam bersama Lingqianya mungkin merupakan sesuatu yang diimpikan banyak orang. Layak untuk menghabiskan 10 juta kristal abadi, belum lagi aku juga mendapat pedang giok es. Ini bukan hanya kesempatan untuk bertemu wanita cantik, tetapi juga kesempatan untuk lebih dekat dengan dinasti kekaisaran masa depan. Banyak orang menghela nafas dan merasa sangat disayangkan. Terutama para pemuda di dalam kotak, mereka jelas bisa menawar pedang giok es, tetapi mereka berhenti di saat-saat terakhir, karena berpikir itu tidak sepadan. Kalau saja aku tahu ini adalah hadiah semacam ini, apalah arti 10 juta kristal abadi bagiku? Selanjutnya, pasti ada lelang. Mungkin pemenang kedua atau bahkan ketiga juga akan mendapatkan hadiah seperti itu. Tuan-tuan muda ini diam-diam berpikir dalam hati mereka. Semua orang tahu bahwa tindakan Lingqianya hanyalah jebakan kecantikan. Makan malam bersama sebenarnya hanyalah makan malam bersama. Bahkan Lingqianya tidak akan muncul secara langsung, tetapi hanya akan mengirimkan klon. Tapi apa pentingnya itu? Asal aku bisa duduk berhadapan dengan Lingqianya, meski dia hanya tiruan, itu sudah cukup. Setidaknya, suaranya tidak bisa digantikan oleh orang lain, bukan? Namun yang tak terduga adalah suara samar datang dari kotak nomor 530. Tak perlu, pernyataan ini kembali menimbulkan kehebohan. Apakah orang ini ditendang di kepala oleh seekor keledai? Lingqianya, putri dari dinasti kekaisaran masa depan, anak yang paling dicintai kaisar. Apakah dia benar-benar berpikir semudah makan bersama Lingqianya? Jika dia bisa memanjat cabang tinggi dinasti kekaisaran masa depan, dia mungkin bisa terbang ke cabang itu dan menjadi burung phoenix. Itu belum tentu benar. Mungkin dia sebenarnya burung phoenix. Apa yang orang katakan itu menakutkan. Kebanyakan orang masih menganggap Su-han sudah bertindak terlalu jauh. Sekalipun ingin menolak, tak perlu menolak di depan banyak orang, kan? Betapa memalukannya bagi Lingqianya. Jumlah orang yang ingin makan malam dengannya mungkin mengantre dari selatan hingga utara dinasti kekaisaran masa depan, tetapi orang ini baru saja menolaknya secara langsung. Begitu mendominasi, bodoh sekali. Di sisi lain, Lingqianya tampaknya terkejut dengan penolakan Su-han. Namun, dia tidak menunjukkan kemarahan apapun, tetapi berkata, karena Tuan tidak mau, lupakan saja. Tetapi kianya merasa sedikit menyesal, mungkin hanya saja keberuntungannya belum tepat. Diam-diam, dia memberi jalan keluar pada dirinya sendiri. Lingqianya memang pintar. Kalau begitu, mari kita lelang barang yang kedua. Sambil tersenyum tipis, ketika itu menarik, Lingqianya melanjutkan, pil naga awan hitam. Wow, saat kata-katanya jatuh, sebuah botol giok, yang juga ilusi, perlahan melayang keluar. Pil ini terbuat dari pil bagian dalam naga banjir awan hitam dan bahan obat berharga lainnya. Efeknya adalah jika kamu menelannya, kamu dapat meningkatkan levelmu 3 level di bawah level Raja Abadi. Namun, pil ini sudah memberikan efek pengobatan yang maksimal, dan penyelingnya memiliki keterbatasan, jadi setiap orang hanya bisa menelan 1 pil. Jika Anda minum lebih dari itu, efeknya tidak akan ada. Lingqianya melanjutkan, totalnya ada 3. Berdasarkan instruksi klien, semuanya akan dilelang sekaligus. Harga cadangannya adalah 5 juta kristal abadi. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 200.000 kristal abadi. Wow, lapangan itu kembali mendidih. Karena kemanjuran pil naga awan hitam, dan juga karena harga cadangan 5 juta kristal abadi. 5 juta kristal abadi hanyalah harga dasar. Meskipun ketiga pil naga awan hitam ini dapat memungkinkan kultivator untuk menembus 3 level berturut-turut, namun paling banyak, mereka hanya dapat mencapai level Raja Abadi. Setelah perhitungan yang cermat, jumlah 5 juta kristal abadi cukup untuk 3 orang pembudidaya di alam abadi untuk menerobos 3 tingkat masing-masing, dan masih akan ada sedikit yang tersisa jika mereka membeli sumber daya sendiri.
Akan tetapi, itu akan memakan waktu yang sangat lama, sedangkan pil naga awan hitam hanya akan memakan waktu paling lama 1 hari. Hal ini dapat menyoroti betapa berharganya pil ini. Bagaimana para jenius itu muncul? Hanya mengandalkan bakat dan kecepatan latihannya yang luar biasa cepat? Tidak, sama sekali tidak. Khususnya bagi para jenius di antara kekuatan besar, setidaknya setengah dari alasan mengapa mereka dapat mencapai kultivasi tinggi di usia muda adalah karena barang-barang seperti pil naga awan hitam. Tidak ada efek samping, tidak merusak fondasi, dan tidak mempengaruhi praktik di masa mendatang. Bagi para pembudidaya independen, membeli barang-barang seperti itu jelas tidak sepadan, lagi pula, mereka tidak memiliki banyak kristal abadi. Oleh karena itu, saat ketiga pil naga awan hitam ini muncul, mereka segera menarik perhatian kotak-kotak itu. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pil ini merupakan barang kesayangan para kekuatan besar tersebut. 5.600.000, 6 juta. Suara penawaran terus berlanjut satu demi satu. Harga pil naga awan hitam masih punya peluang besar untuk naik, dan tak lama kemudian naik 1 juta lagi, menembus 6 juta kristal abadi. Lelang ini dipimpin oleh dinasti kekaisaran dan hanya diadakan sekali setiap 30.000 tahun. Ada begitu banyak orang kaya yang datang ke sini. Misalnya, di kota-kota ini, tidak ada seorang pun dari dinasti Ling. Yang terendah adalah dari dinasti dan keluarga besar yang telah diasingkan dari dunia. Bahkan keluarga kerajaan dari dinasti lain ada di antara mereka. Akan tetapi, kotak itu terhalang oleh tirai cahaya tak kasat mata, sehingga semua orang hanya dapat melihat kotaknya tetapi tidak dapat melihat siapa saja yang ada di dalamnya. Pil ini memang ada efeknya. Su Han memandang Xie Feng di sampingnya, lalu menatap Ye Long He, dan akhirnya menatap Su Han lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, hanya saja poinnya tidak cukup. Termasuk dia, ada 4 orang di bawah level Raja Abadi. Bagaimana cara membaginya? Su Han bertekad untuk mengolah Xie Feng. Kecepatan kultivasinya benar-benar mengerikan. Terutama kecepatan menelan pil bahkan lebih cepat dari Su Han, tetapi alasannya tidak dapat ditemukan. Orang-orang seperti ini biasanya menyembunyikan beberapa jenis rahasia, seperti Ye Xiaofei yang memiliki wajah manusia besar. Dan mereka sendiri bahkan tidak mengetahui rahasia ini. Namun, Xie Feng telah mencapai tingkat ke-6 alam roh abadi. Pil ini tidak akan banyak berpengaruh padanya. Paling-paling, pil ini hanya dapat memungkinkannya untuk menerobos ke alam Raja Abadi. Su Han memikirkannya, lalu berkata dalam hati, jika digunakan pada makhluk abadi biasa, pil naga awan hitam ini secara langsung dapat memungkinkan mereka menembus 3 level. Sambil mendongak, Su Han melambaikan tangan ke arah pelayan wanita di belakangnya dan berkata, apakah akan ada pelelangan ramuan semacam ini lagi di masa mendatang? Tuan, saya juga tidak tahu tentang ini. Yao Ji menggelengkan kepalanya, lelang itu diselenggarakan oleh orang-orang kuat di dinasti kekaisaran, dan itu dilakukan secara rahasia. Aku tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal ini. Baiklah. Su Han mengangguk sedikit dan tidak bertanya lagi. 7.600.000, 7.800.000, 8 juta. Dalam pelelangan, harga pil naga awan hitam telah mencapai 8 juta kristal abadi. Su Han tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Baginya, ada banyak kristal abadi, dan hanya membuang-buang waktu untuk bersaing dengan orang-orang di sini. Akan lebih baik untuk menunggu dan melihat berapa harga akhirnya, dan kemudian mengambilnya langsung dengan keuntungan yang luar biasa. Sebaliknya Su Han bertekad untuk mendapatkan ramuan semacam ini. 9 juta. Namun, tepat ketika banyak orang mengira harga pil naga awan hitam akan berhenti di angka 8 juta, sebuah suara tiba-tiba berteriak di aula lelang. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak mata tertuju ke arah datangnya suara itu. Letaknya tidak di dalam kotak, melainkan di antara kursi-kursi biasa, tetapi sangat dekat dengan bagian depan, di baris pertama. Ini adalah seorang pria muda, berpakaian hijau,
tampan dengan fitur wajah yang biasa saja. Dia bahkan tidak melihat tatapan orang-orang di sekitarnya. Dengan sedikit kegembiraan di wajahnya yang bersudut, dia menatap botol obat ilusi yang melayang di udara. Ketika dia melihat laki-laki ini, wajah cantik Su Yao tak dapat menahan diri untuk berubah, dan riak cahaya melintas di kedalaman matanya. Namun, Su Han dan yang lainnya tidak menyadarinya. Itulah pangeran dari dinasti Jingyang, Jin Yi. Pelayan wanita itu tiba-tiba angkat bicara. Di antara banyak pangeran dinasti Jingyang, pria ini adalah yang paling rendah hati dan rendah hati. Dia tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Dia sangat terkenal. Setiap kali seseorang menyebut dinasti Jingyang, selain kaisar, orang pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah dia. Namun, kualifikasi Jin Yi tidak serendah kepribadiannya. Sudah sekitar 24.000 tahun sejak kelahirannya, tetapi dia telah mencapai alam raja abadi tingkat ketiga. Dia mungkin mendapat bantuan dari sumber daya kekaisaran Jingyang, tetapi bakatnya sendiri memang sangat kuat. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh pelayan wanita seperti Yao Ji adalah kecekatan dalam menggunakan tangan dan matanya. Ketika mereka melihat siapa yang diperhatikan Su Han dan yang lainnya, kecuali ruang pribadi, mereka akan segera menjelaskan semua yang mereka ketahui. Su Han menatap Jin Yi dan berkata dengan tenang, "Dari apa yang kulihat, dia tampaknya tidak rendah hati, bukan? Mungkin dia terlalu menyukai ketiga pil naga awan hitam ini." Yao Ji sedikit malu, mata Jin Yi merah dan wajahnya penuh kegembiraan. Dia benar-benar tidak rendah hati. Tapi dia sudah berada di level Raja Abadi. Apa gunanya pil naga awan hitam ini untuknya? Su Han bertanya lagi, ke adik laki-lakinya atau adik perempuannya? Jawab sang pelayan ragu-ragu, siapa tahu, tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Su Han melambaikan tangannya dan tiba-tiba berteriak, 10 juta. Lingqianya telah menyebutkan harga 9 juta kristal abadi untuk kedua kalinya dan siap untuk mengajukan tawaran terakhir. Namun dia tak menyangka kalau kotak nomor 530 yang baru saja memenangkan pedang giok es, dia menaikkan harganya lagi. Tentu saja dia tidak akan menghentikannya, dan dia bahkan berharap teriakannya akan semakin keras. Kotak nomor 530, tawarannya adalah 10 juta kristal abadi, apakah ada yang mau menawar? Lingqianya berteriak keras, 10.200.000. Jin Yi jelas tidak menyangka akan ada yang bersaing dengannya. Harga 10 juta benar-benar tinggi, yang telah sepenuhnya melampaui nilai sebenarnya dari pil naga awan hitam. Ini bukan gayanya, tetapi pil ini terlalu penting baginya. Jadi, dia menggertakkan giginya dan menambahkan 200.000 lagi. Akan tetapi, orang-orang di kotak 530 tampaknya tidak bersedia menunjukkan muka apapun kepadanya. 11 juta. Begitu dia buka mulut, dia menambahkan 800.000 lagi. Ini, melihat harga pil naga awan hitam telah mencapai 11 juta kristal abadi, Jin Yi tidak bisa menahan keraguan. Dia punya uang, tetapi dia tidak seperti playboy yang menghambur-hamburkan uang sesuka hatinya. Sebaliknya, dia mempertimbangkan nilai barang yang dibelinya. Nilai sebenarnya dari pil naga awan hitam, meskipun ada 3, paling banyak hanya 3 juta kristal abadi. Saat ini, harganya hampir 4 kali lipat. Pangeran, tidak perlu melakukan itu. Seorang lelaki tua di samping Jin Yi mengingatkan. Tetapi, Jin Yi sedikit ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berkata melalui transmisi suara, teriak lagi, sayang sekali pil naga awan hitam tidak dijual satu persatu. Aku hanya butuh 11.800.000. 12 juta. Setelah Jin Yi meneriakkan harganya, suara yang familiar itu terdengar lagi dari kotak nomor 530. Dia masih menaikkan harga sebesar 800.000 untuk menjadikannya angka genap tanpa menyerah. Sudahlah. Jin Yi menggelengkan kepalanya dan berhenti menawar. Dan pada titik harga ini, tidak ada seorang pun yang mau bersaing lagi untuk mendapatkannya.
Pada akhirnya, Su-han membeli 3 pil naga awan hitam seharga 12 juta kristal abadi. Itu cukup menarik. Melihat Jin Yi mendesah dan menggelengkan kepalanya, Su-han tersenyum dan berkata, anak ini memang orang yang berbudi luhur dan bermoral. Jika dia adalah pangeran dari dinasti lain, aku pasti akan merasa tidak puas di hatiku meskipun aku tidak marah saat itu juga. Namun, dia hanya merasa menyesal. Di samping, mata Su Yao sedikit bergetar, tangannya mengepal sedikit, lalu mengendur. Selanjutnya, mari kita lelang barang ketiga. Ling Qianya berdiri di panggung pelelangan, bibir cerinya sedikit terbuka, menarik perhatian banyak pria, membuat semua orang terpesona. Qianya selalu merasa bahwa angka 3 adalah angka keberuntungan Qianya, jadi barang yang akan dilelang berikutnya pasti akan mengejutkan kalian semua. Setelah berkata demikian, dia membuat hadirin tetap penasaran dan lalu melambaikan tangannya yang ramping. Saat tangannya bergerak, botol giok yang berisi pil naga ikan hitam menghilang, dan yang muncul adalah jimat kertas yang terlihat seperti terbuat dari perkamen. Tentu saja, itu jelas bukan perkamen. Benda ini disebut jimat penyegel surga. Saat memperkenalkan barang ini, bahkan Ling Qianya sendiri merasa sedikit bersemangat. Jimat penyegel surga dibuat oleh Master Hua Ling Qiao, seorang pemurni senjata papan atas dari medan bintang berukuran sedang. Jimat ini hanya memiliki satu fungsi, yaitu untuk menyegel miliaran mil kehampaan dan melarang semua kultivator di bawah alam kaisar abadi untuk terbang. Setelah kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi sesaat. Sesaat kemudian, bahkan alam mulia abadi pun tidak bisa terbang. Dan jangkauannya sangat luas, miliaran mil. Ya Tuhan, ini memang mahakarya Master Hua Ling Qiao. Dia adalah master pemurnian senjata tingkat atas yang dapat menduduki peringkat 3 teratas di seluruh bidang bintang tengah. Tuan Hua Ling Qiao sudah berada di tingkat kaisar abadi, jadi tidak mengherankan jika dia bisa memurnikan sesuatu seperti ini. Ada banyak kebisingan dan teriakan di aula lelang. Yang satu karena jimat penyegel surga ini, dan yang satu lagi karena orang yang memurnikan jimat penyegel surga, Kaisar Ling Qiao. Belum lagi khasiat dari jimat penyegel surga ini, reputasi Kaisar Ling Qiao saja sudah cukup membuat banyak orang memperebutkannya. Itu sama seperti pedang giok es buatan Master Ice yang dilelang sebelumnya. Menghabiskan harga tinggi untuk membeli barang yang mereka perbaiki adalah cara terselubung untuk memberi mereka harga diri, dan ada kemungkinan besar Anda akan dihargai oleh mereka. Meskipun benda ini hanya memiliki satu efek, tapi seberapa dahsyat efeknya, kurasa Qian ya tidak perlu menjelaskannya lagi, kan? Ling Qianya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya pelan, berkata, sejujurnya, awalnya aku berencana untuk mencuri benda ini darimu, tetapi Kaisar Ling Qiao tidak menyerah, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa sendiri dan hanya bisa melelangnya. Miliaran mil kekosongan disegel, dan tidak ada seorang pun di bawah alam kaisar abadi yang bisa terbang. Efek dari benda ini hanya dapat diberikan dalam satu situasi, yaitu perang skala besar. Yang diandalkan para kultivator adalah kecepatan mereka sendiri, dan terbang tentu saja merupakan salah satu jenis kecepatan mereka sendiri. Dalam kasus larangan langsung di wilayah udara, itu sama saja dengan memotong sayap mereka, dan mereka hanya bisa bertarung secara pasif di darat. Dalam hal ini, jika kita dapat melatih kavaleri berat dengan kekuatan yang kuat, mereka akan mampu menghancurkan musuh di medan perang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Jadi, hampir dalam sekejap, orang-orang dari berbagai kekuatan besar yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan menjadi bersemangat. Bagi para kultivator biasa, item ini memang tak berguna, tapi bagi mereka, efek dari item ini sangatlah besar. Itu hal yang baik. Di dalam kotak, mata Su-han berbinar. Sekte Phoenix pasti akan bersatu di masa depan, dan peperangan pasti akan terjadi. Dengan benda ini, sekalipun kekuatannya lebih lemah daripada lawan, asalkan tidak terlalu banyak, masih mungkin untuk menangkalnya dengan bantuan jimat penyegel surga ini. Semua pasukan menahan napas,
menunggu Lingqianya mengajukan tawaran. Dia tidak menunda dan tersenyum. Jimat penyegel surga ini secara pribadi dipercayakan oleh Kaisar Lingqiao untuk dilelang. Menurut keinginannya, harga cadangannya adalah 1 miliar kristal abadi. Apa? Ya Tuhan, 1 miliar kristal abadi, sungguh jumlah yang besar. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Lingqiao, dia selalu menggunakan miliaran sebagai satuannya. Adegan itu pecah lagi. Harga cadangan 1 miliar kristal abadi membuat banyak orang mengurungkan niatnya. Saat dia mengetahui efek jimat penyegel surga, dia telah memblokir semua kultivator independen. Harga cadangan 1 miliar kristal abadi akan sepenuhnya menghilangkan kekuatan yang lemah dan tidak kompetitif tersebut. Selanjutnya, mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, niscaya akan menjadi kekuatan besar. 1 miliar kristal abadi adalah harga cadangan. Lelang dimulai sekarang. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta kristal abadi. Setelah Lingqianya selesai berbicara, dia melambaikan tangan rampingnya dan suasana langsung menjadi hidup. 1 miliar 10 juta, 1 miliar 30 juta, 1 miliar 60 juta, 1,1 miliar. Suara dapat didengar dari hampir semua kotak, dan setiap kali harganya naik, antara 20 juta sampai 30 juta, bahkan lebih. Tidak diragukan lagi mereka sangat menghargai benda ini. 1,2 miliar. Untuk kursi biasa, Jin Yi juga buka mulut dan menaikkan harganya sebesar 100 juta. Tetapi hal itu tidak menarik banyak perhatian, dan suaranya segera tenggelam. 1,25 miliar. 1,3 miliar. 1,33 miliar. 1,36 miliar. Harga jimat penyegel surga telah meningkat terus-menerus, tetapi semua orang tahu bahwa ini baru permulaan. Belum lagi kekaisaran, bahkan keluarga-keluarga besar yang tersembunyi dan bahkan dinasti-dinasti pun tidak akan merasa terlalu buruk untuk menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan miliar kristal abadi. Khususnya jimat penyegel surga ini benar-benar memiliki fungsi yang hebat dan bukan dimaksudkan untuk mereka menghabiskan uang tanpa pandang bulu. Dalam beberapa hal, tidak ada yang namanya nilai atau tidak dalam hal jimat penyegel surga. Kita hanya bisa melihat efeknya di masa depan. Tidak peduli siapapun orangnya, asal mereka membeli jimat penyegel surga, uang yang akan mereka belanjakan secara tidak langsung nantinya pasti lebih banyak. Karena mereka ingin melatih kavaleri berat untuk bertempur di darat. Dalam pertempuran berskala besar, kekuatan yang dapat dikerahkan kavaleri berat di darat berada di luar imajinasi. Dan jumlahnya pasti lebih dari 1 atau 2. Binatang abadi tingkat tinggi, binatang abadi tingkat tinggi yang kuat dan perkasa dengan kekuatan benturan. Ini hanya dapat dibeli, kecuali Anda mengambilnya sendiri. Akan tetapi, pasukan biasa benar-benar tidak mampu menanggung investasi lanjutan yang sebesar itu. 1,55 miliar, 1,56 miliar, 16 miliar. Penawaran terus berlanjut. Setiap kali harganya dinaikkan, jumlahnya mencapai puluhan juta, tetapi kenaikan tertingginya tidak pernah lebih dari 50 juta. Hal ini membuat Su Han sedikit tidak sabar. Beberapa menit telah berlalu, tetapi kekuatan besar ini masih membuang-buang waktu di sini. Tuan, benda ini sangat penting bagi kita. Ye Longhe berkata, jelas berharap Su Han bisa menawar benda itu. Ya, Paman Ye benar. Su Yao juga mengangguk dan berkata, kita akan membangun kembali di masa depan, dan orang-orang itu akan kembali. Pertarungan besar pasti akan terjadi. Meskipun kita masih perlu membeli binatang abadi dan sebagainya, yang paling kita punya sekarang adalah kristal abadi, kan? Ini bukan rahasia, dan tidak pula disampaikan secara sengaja. Tetapi pelayan wanita yang berdiri di belakang semua orang merasakan jantungnya bergetar hebat. Benda yang paling banyak kamu miliki adalah kristal abadi. Sungguh mewah. Melihat seluruh bidang bintang tengah, berapa banyak orang yang berani mengatakan ini. Meskipun Su Han sudah membeli pedang giok es dan pil naga awan hitam,
Yao Ji masih merasa bahwa Su Yao sedang membual. Meskipun dia cantik di usia muda, dia terlalu sombong. Pelayan wanita itu mendengus dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Yang hampir membuatnya muntah darah adalah Su Han berpura-pura berpikir sejenak, lalu berkata kepada semua orang, "Kalau begitu, beli saja." Ya, Ye Longhe dan Su Yao keduanya mengangguk. Barang yang bernilai miliaran itu bagaikan kubis baginya, dia tinggal membelinya. Pelayan wanita itu benar-benar meragukan apakah Su Han hanya berpura-pura sombong. 5 miliar. Namun, kata-kata Su Han berikutnya hampir membuatnya tersandung dan jatuh. Harganya saat itu kurang dari 2 miliar, tetapi Su Han langsung meneriakkan 5 miliar. 5 miliar. Bukan hanya pelayan wanita itu saja, seluruh aula lelang menjadi sunyi setelah Su Han meneriakkan harganya. Kebisingan dan hiruk-pikuk awalnya lenyap sepenuhnya, seakan-akan memasuki dua dunia yang berbeda. Banyak sekali mata yang menatap kotak nomor 530, semuanya tercengang. Bahkan Lingqianya, yang selalu memiliki senyum profesional di wajahnya, berhenti sebentar setelah mendengar tawaran Su Han. Dia tidak menyangka Su Han akan menimbulkan masalah di sini dan menawar secara acak tanpa uang sepeser pun. Tak seorang pun yang berani melakukan hal ini sebagai manusia. Betapa menyedihkannya jadinya jika seseorang dengan sengaja menyabotase lelang dinasti kekaisaran masa depan. Selain itu, dua pernyataan heroik Su Han sebelumnya tidak tampak seperti omong kosong. 5 miliar. Lingqianya bereaksi dan berbisik, VIP di kotak nomor 530 telah menawarkan 5 miliar. Apakah ada orang lain? 5 miliar 100 juta, 5.300 juta, 5,5 miliar, 58 miliar. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, suara penawaran lainnya terdengar lagi. Seolah dirangsang oleh Su Han, orang-orang di dalam kotak kekuatan besar tidak lagi meneriakkan puluhan juta, tetapi ratusan juta. Tampaknya seolah-olah kristal abadi saat ini benar-benar hanya menjadi angka di mata mereka. 6 miliar. Jin Yi juga berteriak. Kali ini, dinasti Jin yang diundang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan kaisar telah mempercayakan semua urusan kepada Jin Yi. Setidaknya ada 100 miliar kristal abadi yang dapat diserahkan kepadanya untuk diurus. Dia merasa bahwa benda seperti jimat penyegel surga itu sepadan harganya, meski harganya mencapai puluhan miliar kristal abadi. Jika masih ada lagi, saya khawatir saya harus memikirkannya matang-matang. Yang tidak disangkanya adalah tawaran Su Han berikutnya langsung membuatnya mempertimbangkannya. 10 miliar. Kotak nomor 530 menawar lagi, dan langsung kena 4 miliar. Suasana kembali hening. Kali ini, sebelum Lingqianya sempat berbicara, terdengar dengusan dingin dari sebuah kotak di kejauhan. 110 miliar, dinasti Yunhai. Dia tidak hanya menawar harga, dia juga secara langsung mengungkapkan identitasnya. Jelaslah dia menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan orang lain, hal itu membuat Su Han sedikit mengernyit. Dinasti Yunhai. Apakah itu dinasti Yunhai yang legendaris? Ya, di bidang bintang tengah ini, selain ini, siapa lagi yang berani menamainya dinasti Laut Awan? Hebat sekali. Seperti yang diduga, mereka adalah dinasti yang telah menjarah dinasti kekaisaran dan diperintah langsung oleh dinasti kekaisaran. Mereka memang kaya. Kekuatan dinasti Yunhai tampaknya telah menyamai dinasti kekaisaran, kan? Konon, bahkan dinasti biasa pun harus menunjukkan kesopanan saat bertemu. Dinasti Yunhai jelas masih sangat terkenal. Muncul terlambat, bangkit dengan cepat, kuat, dan memiliki pendukung besar. Di titik manapun, dinasti Yunhai meninggalkan kesan mendalam pada banyak pembudidaya. Dan semua orang tahu bahwa perkembangan dinasti Yunhai telah mencapai titik kritis, atau dengan kata lain, telah mencapai semacam belenggu. Hanya terobosan besar yang dapat membawa reputasi dinasti Yunhai ke tingkat yang lebih tinggi. Dan terobosan semacam ini adalah yang paling langsung dalam hal perang.
Dengan menghancurkan satu atau bahkan beberapa dinasti, mereka akan dapat sepenuhnya membangun reputasi dinasti pertama di bawah dinasti kekaisaran, atau bahkan dinasti pertama. Meskipun kekuatan mereka sendiri tidak dapat ditingkatkan dengan cepat, mereka dapat mengandalkan jimat penyegel surga untuk menekan kekuatan lawan. Ini adalah poin yang sangat penting yang memungkinkan dinasti Yunhai membuat terobosan cepat. Berdasarkan hal di atas, dinasti Yunhai mungkin bertekad untuk mendapatkan jimat penyegel surga ini. Setelah mendengar dinasti Yunhai memperkenalkan dirinya, kebanyakan orang berhenti menawar dan tetap diam. Saya tidak tahu apakah mereka optimis terhadap dinasti Yunhai dan ingin mengembangkannya, atau apakah mereka takut terhadap dinasti Yunhai, atau takut pada dinasti Bian di belakang dinasti Yunhai. 111 miliar, 112 miliar, masih ada orang yang berbicara dalam kelompok 3 atau 4 orang. Namun, mungkin karena tawaran dinasti Yunhai, atau mungkin karena harganya terlalu tinggi, tawaran mereka tidak lagi ratusan juta, tetapi hanya 100 juta. 115 miliar. Pada saat ini, angka mengejutkan lainnya keluar dari kotak nomor 530. Su-han tidak memiliki banyak kesan yang baik tentang dinasti Yunhai. Tak peduli seberapa cepat dan legendarisnya mereka bangkit, apa hubungannya denganku? Dinasti Dayanling yang diprovokasi Su-han sebelumnya berada di bawah yurisdiksi dinasti Yunhai. Dari titik ini saja, Su-han merasa bahwa dinasti Yunhai bukanlah hal yang baik. Tentu saja, mungkin agak berat sebelah, tetapi dengan cincin Sumeru Putra Suci dan kristal abadi yang tak terbatas, Su-han bahkan tidak takut pada dinasti suci, jadi mengapa dia takut pada dinasti Yunhai? Jimat penyegel surga, bahkan jika dinasti Yunhai mau menginginkannya, Sekte Phoenixku bertekad untuk mendapatkannya juga. Bolehkah saya bertanya, Tuan, siapakah Anda? Mendengar kenaikan harga Su-han, orang-orang dari dinasti Yunhai tampaknya tidak dapat menahan diri dan bertanya dengan nada buruk. Aku hanya seorang kultivator biasa, tidak layak disebut, kata Su-han. Karena kamu seorang kultivator biasa, apa gunanya jimat penyegel surga ini? Nada bicara pihak lain berangsur-angsur berubah dingin, mengapa tidak memberikannya kepadaku, dinasti Yunhai? Mungkin dengan ini, kamu masih bisa menghubungi dinasti Yunhai, bagaimana? Mendengar ini, Su-han hampir tertawa terbahak-bahak. Menghubungi, mungkin melalui kejadian ini, saya bisa menjalin hubungan. Dengan kata lain, bahkan jika aku melepaskannya, itu tidak pasti. Konyol sekali, sejak kapan aku, Su-han, harus terlibat dengan dinasti Yunhai-mu? Aku membalasmu hanya karena aku menghormatimu. Jika aku tidak menghormatimu, apa dinasti Yunhai-mu? Dinasti Yunhai sangat kuat, tetapi aku membutuhkan jimat penyegel surga ini. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Su-han mengerutkan bibirnya, masih agak rendah hati. Dasar orang bodoh, kau bahkan tidak tahu bagaimana cara mengangkat kepalamu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Dinasti Yunhai tidak begitu mudah untuk dihadapi. Dia mulai mengumpat secara langsung, dan bahkan para kultivator lain di sekitarnya sedikit mengernyit. Menurut mereka, dinasti Yunhai memang sedikit gila. Mungkin, mereka benar-benar punya modal. Lagi pula, di bidang bintang berukuran sedang ini, kekuatan dihormati, kan? Di dalam kotak, setelah mendengar kata-kata dinasti Yunhai, ekspresi Su-han tidak bisa tidak menjadi suram. Siapakah yang begitu tidak tahu malu hingga tidak menghargai kehormatan yang dianugerahkan kepadanya? Aku menjawab dengan suara yang bagus, tetapi pihak lain benar-benar mengira aku adalah buah kesemek lembut yang bisa diganggu sesuka hati. Su-han menghela napas lega dan menahan amarah di hatinya. Kekuatan. Mungkin saat ini saya tidak sebaik Anda, tetapi dalam hal kekayaan, sekalipun 10 dinasti Yunhai digabung, itu masih jauh dari cukup. 116 miliar. Dinasti Yunhai terus berbicara. 150 miliar. Mengikutinya, suara Su-han juga datang dari kotak nomor 530. Awalnya,
Ada beberapa kekuatan lain yang berencana mengikuti, tetapi tawaran Su Han hampir membuat mereka mati tersedak air liur mereka sendiri. Apa artinya ini? Bukan miliaran atau miliaran, tetapi langsung puluhan miliar. Apakah dia benar-benar kaya, atau dia sengaja memprovokasi dinasti Yunhai? Rupanya keduanya, kaya dan provokatif. Tidak ada kata-kata yang muluk-muluk atau hinaan. Hanya 3 kata, 50 miliar, saja sudah cukup untuk membuat dinasti Yunhai kehilangan muka. Yang mulia benar-benar kaya. Ling Qianya menatap kotak nomor 530 dan berbisik, sejujurnya, Qianya sangat tertarik padamu. Jika kamu bisa menunjukkan rasa hormatmu, temani saja Qianya makan. Apa masalahnya? Dia bertingkah genit, kesal, dan sedikit sedih. Penampilan yang sudah sangat cantik itu, ditambah dengan ekspresi-ekspresi tersebut, benar-benar dapat membuat lebih dari 99% pria pingsan. Para pembudidaya di bawah semuanya ingin menyetujui atas nama Su Han. Tetapi Su Han sebenarnya termasuk dalam 1% pria itu. Tak perlu, itu masih 2 kata itu, dan masih sangat jelas. Namun kali ini, tidak ada lagi penyesalan di wajah cantik Ling Qianya. Sebaliknya, pipinya sedikit menggembung, dan dia tampak sedikit marah. Dia tidak berpura-pura, dia benar-benar marah. Jadi bagaimana jika saya punya uang? Berapa banyak orang yang ingin makan bersamaku, atau bahkan sekedar berbicara sepatah kata padaku, tetapi orang ini, dengan kepalanya yang tumpul, tidak mengerti. Mengapa? Mungkinkah aku memang tidak cukup menawan? Tidak, Ling Qianya benar-benar percaya diri dengan pesonanya. Ditambah lagi, dengan adanya dinasti kekaisaran masa depan di belakangnya, bahkan jika ada beberapa wanita yang benar-benar dapat berdiri sejajar dengan Ling Qianya, di bawah pantulan dinasti kekaisaran masa depan, mereka tetap hanya dapat berperan sebagai pembanding. Suaranya terdengar sangat muda, jadi dia seharusnya tidak terlalu tua, mungkin seumuran denganku. Tetapi berapa banyak pria seusia ini yang tidak tertarik padaku? Aku ingin melihat betapa menakjubkan dan menawannya dirimu sebenarnya. Ling Qianya merasa sedikit bangga dan tidak mau menerima kekalahan di hatinya. 150 miliar kristal abadi, apakah ada yang bersedia melanjutkan menawar? Jimat penyegel surga dapat menyegel miliaran mil kehampaan. Selama pertempuran skala besar terjadi, pasukan dengan kavaleri berat pasti tak terkalahkan dengan bantuannya. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang dan berbicara lagi. 151 miliar. Suara gemeretak gigi itu berasal dari dinasti Yunhai. Itu akan menghindari biaya yang sangat besar. Lagi pula, setelah mereka mengumumkan diri, banyak pasukan berhenti bicara. 106. Apakah kau benar-benar ingin melawan dinasti Yunhai-ku? Saat Su Han hendak berbicara, dia disela oleh dinasti Yunhai. Dinasti Yunhai berkata, kamu memang kaya, tetapi sekalipun kamu punya uang, kamu tetap butuh kehidupan untuk menghabiskannya. Berpartisipasi dalam pelelangan berarti melawan dinasti Yunhai. Su Han tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dan tertawa. Menurut apa yang kamu katakan, apakah semua kekuatan yang berpartisipasi dalam pelelangan sebelumnya melawan dinasti Yunhai? Apakah dinasti Yunhai begitu kuat sehingga dapat bersaing dengan seluruh bidang bintang berukuran sedang? Kamu kentut melihat bahwa Su Han telah menempatkan dinasti Yunhai di pihak yang berlawanan dengan semua kekuatan hanya dalam beberapa kata. Dinasti Yunhai tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, semua orang telah melihat seperti apa dinasti Yunhai kita. Bagaimana orang buta sepertimu dapat melihatnya dengan jelas? Cek-cek. Inikah kualitas dinasti Yunhai? Su Han menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya, malah berteriak, 160 miliar. Wow, seluruh tempat langsung meledak. 160 miliar. 160 miliar kristal abadi. Seberapa kaya ini? 160 miliar kristal abadi dapat membentuk setengah dari dinasti spiritual yang lemah. Tetapi di mulut Su Han, mereka seperti batu limbah yang dapat dibuang sesuka hati. Anda menggunakan kekuasaan Anda untuk menekan orang lain,
dan saya menggunakan uang saya untuk menekan Anda. Ini memang tindakan yang sangat mendominasi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. 160 miliar kristal abadi, jika ditempatkan di dinasti, mungkin benar-benar membuat orang merasa tertekan. Namun jika ditempatkan pada kalangan dinasti kekaisaran atau keluarga-keluarga besar yang tersembunyi, itu akan menjadi hal yang biasa saja. Adapun dinasti kekaisaran, ratusan miliar kristal abadi tidak dapat membuat banyak gelombang, tetapi setidaknya mereka dapat menghabiskannya dengan mudah. Tetapi, bahkan di dinasti kekaisaran, tidak ada seorang pun yang seperti Su Han, yang memperlakukan uang seolah-olah uang bukan apa-apa. Dia menggunakan kristal abadi untuk menekan dinasti Yunhai, membuatnya hampir mati lemas. Meskipun dinasti Yunhai kuat, fondasinya tidak stabil dan industrinya masih dalam tahap eksplorasi. Ini juga salah satu kerugian dari perkembangan yang terlalu cepat. Bukannya mereka tidak mampu mengeluarkan ratusan miliar kristal abadi. Bahkan jika jumlahnya ratusan miliar, mereka mampu membelinya. Namun, mereka datang ke pelelangan ini bukan hanya untuk satu hal. Lagi pula, ini hanyalah barang ketiga dalam pelelangan tersebut. Jimat penyegel surga memang memainkan peranan besar dalam peperangan, tetapi jika harganya lebih tinggi lagi, maka akan melebihi anggaran. Jimat penyegel surga, kotak nomor 530, harga yang diminta 160 miliar kristal abadi. Apakah ada yang ingin menaikkan harganya lebih lanjut? Ling Qianya berbicara, dan 2 kali pertama berlalu. Tetapi ketika palu itu hendak dipukulkan untuk ketiga kalinya, tiba-tiba terdengar suara dari sebuah kotak. Suaranya terdengar tua dan sedikit serak, tetapi inti masalahnya adalah dia tidak meneriakkan harga. Jika adik lelaki di kotak 530 bisa menyerah sekali saja, maka dinasti Yunhai-ku akan mengingat kebaikanmu ini. Setelah kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi lagi. Sisi lain dinasti. Di belakang dinasti Yunhai memang ada dinasti Bian. Sebagai sebuah dinasti kekaisaran, ia mengendalikan banyak dinasti, dan bahkan ada lebih banyak dinasti di bawah yurisdiksinya. Secara umum, bahkan jika dinasti-dinasti ini bermaksud untuk menumbuhkan sebuah dinasti atau dinasti kekaisaran, mereka akan melakukannya secara rahasia dan jarang menunjukkannya di depan umum. Tetapi jelas bahwa dinasti Bian adalah salah satu dari sedikit. Ia memperlakukan dinasti lain dan bahkan dinasti kekaisaran secara setara, tetapi dinasti Yunhai lah yang paling menguntungkan. Sebagian besar sumber daya akan dialokasikan ke dinasti Yunhai untuk memungkinkannya berkembang pesat. Misalnya, saat ini, bahkan orang yang mewakili dinasti Othar Shore berbicara secara langsung. Kedengarannya mereka sedang mendiskusikan sesuatu, tetapi sebenarnya, mereka masih menggunakan kekuatan mereka untuk menekan orang lain. Anda tidak takut pada dinasti Yunhai, tapi bagaimana dengan dinasti Bian saya? Sebagai salah satu dinasti tertua, dapatkah reputasi dinasti Othar Shore membuat Anda mundur? Tidak, Su Han memberikan jawaban ini secara langsung. Wow, pernyataan ini mengejutkan semua orang. Tidak apa-apa kalau kamu tidak memberi muka pada dinasti Yunhai, tapi kamu bahkan tidak memberi muka pada dinasti Bian. Ini adalah cara terselubung untuk menyinggung kedua dinasti besar ini. Bagus. Orang tua dari dinasti Bian itu berbicara lagi, karena adik kecil tidak mau menyerahkannya, maka aku tidak akan memaksamu. Kami, dinasti Bian, tidak akan menggunakan kekuatan kami untuk menekan orang lain. Bagaimanapun, ini adalah lelang. Siapapun yang memiliki lebih banyak uang akan mendapatkannya. Sederhana, namun bermartabat. Tepat ketika semua orang mengira bahwa dinasti Beyond Shore akan menyerah, lelaki tua itu berkata lagi, jika dinasti Yunhai menginginkan jimat penyegel surga, tawar saja. Dinasti Beyond Shore dapat meminjamkanmu hingga 500 miliar kristal abadi. Apa? Banyak sekali orang yang membelalakkan mata mereka dan berseru karena terkejut. Apakah hubungan dinasti Bian terhadap dinasti Yunhai telah mencapai tingkat ini? Pinjaman 500 miliar kristal abadi. Lelang ini sangat menarik. Terima kasih,
Kekaisaran Pantai Seberang. Dinasti Yunhai tampaknya telah memperoleh kepercayaan diri dengan dukungan 500 miliar kristal abadi. Setelah mengucapkan terima kasih, dia tidak lagi merasa malu seperti sebelumnya, tetapi berkata dengan bangga, "Bukankah kamu kaya? Kalau begitu aku akan melihat hari ini siapa yang lebih kaya." 170 miliar. Kamu punya lebih banyak uang daripada aku. Suara main-main terdengar dari kotak nomor 530. Dengan ejekan, olok-olokan, dan candaan, itu seperti orang dewasa yang bisa menghasilkan uang sedang menggoda seorang anak yang kesulitan untuk memiliki cukup makanan dan pakaian. Nada dan sikap ini membuat dinasti Bian mengerutkan kening dan membuat dinasti Yunhai semakin marah. "Jangan bicara omong kosong, ambil saja gambarnya kalau punya uang. Jangan buang-buang waktu di sini." Suara tidak sabar terdengar lagi di dalam kotak dinasti Yunhai. "Kau bilang begitu? Kalau begitu aku akan menemanimu sampai akhir." Su Han tersenyum tipis, melambaikan tangannya dengan santai, dan berkata dengan ringan, 300 miliar. Wow! Suara tenang yang terdengar di aula lelang itu bagaikan bom yang menyebabkan gelombang besar di danau yang tenang. 300 miliar. Apakah ini gila? Jangan bicara tentang apakah jimat penyegel surga itu sepadan dengan harganya. Mari kita bicara tentang orang di dalam kotak nomor 530, seberapa kaya dia. Di dalam kotak tempat dinasti Yunhai berada, suasana awalnya bergejolak, tetapi pada saat ini, semuanya berhenti. Jika kita terus menambahkan seperti ini, bahkan dengan dukungan 500 miliar dari Outer Shore Empire, itu tidak akan cukup. Dinasti Yunhai sangat jelas mengenai fungsi jimat penyegel surga, dan setiap dinasti besar pun sangat jelas mengenai hal itu. Sayangnya, dinasti-dinasti yang sudah ada sejak lama hampir tidak berguna. Lagi pula, perang antara dua dinasti jarang terjadi. Akan tetapi, dinasti dan kekaisaran tidak memiliki sumber keuangan sebanyak itu. Selain status dinasti Yunhai, mereka semua memberinya sedikit wajah dan mengundurkan diri dari kompetisi. Tetapi Su Han tidak bisa melakukan itu, dia tidak akan pernah menyerah. Jimat penyegel surga akan memberikan dampak luar biasa terhadap masa depan Sekte Phoenix. Ditambah dengan sikap dinasti Yunhai. Karena aku telah menyinggungmu, mengapa aku harus menyerah? Bahkan jika aku menyerah sekarang, aku hanya akan menjadi seperti anjing yang putus asa, menjadi bahan tertawaan orang luar. Dinasti Yunhai tidak akan memperlakukanku dengan baik. Hal yang paling penting adalah, jika Su Han mengatakan bahwa dia adalah orang terkaya di bidang bintang menengah, maka dia adalah orang terkaya. 330 miliar. Setelah masa tenang sesaat, terdengar lagi suara gerutuan namun hati-hati dari dinasti Yunhai. Kenaikan harga sebesar 30 miliar kali ini jauh lebih sederhana daripada sebelumnya. Meskipun kita memiliki 500 miliar kristal abadi yang didukung oleh Beyonder Empire, kita masih harus membayarnya kembali. 400 miliar. Kotak nomor 530, tidak ada penundaan. Selama dinasti Yunhai berbicara, mereka akan mengikuti. Dari nada suaranya, aku tahu dia tidak akan pernah menyerah. Aku akan menekanmu dengan jumlah yang sama dengan tawaranmu. Baiklah, baiklah. Akhirnya, dinasti Yunhai tidak dapat lagi menahan tekanan. Ada nada tak berdaya dalam suaranya, tetapi juga kemarahan luar biasa. Di balik ketenangannya, tersembunyi niat membunuh yang kuat. Kamu menang. Jimat penyegel surga ini milikmu. Tetapi aku harap kau benar-benar dapat hidup untuk melihat hari ketika kau dapat menggunakan jimat penyegel surga. Kalau begitu, jangan repot-repot, jawab Su Han ringan. 400 miliar kristal abadi untuk pertama kalinya. 400 miliar kristal abadi untuk kedua kalinya. 400 miliar kristal abadi untuk ketiga kalinya. Tok tok tok, palu jatuh, dan Ling Qianya berkata, "Selamat kepada tamu terhormat di kotak 530 karena memenangkan jimat penyegel surga lagi. Staf layanan rumah lelang akan mengirimkan pedang giok es, pil naga awan hitam, dan jimat penyegel surga ke kotak nanti."
Saya harap Anda dapat menyiapkan kristal abadi dan membayarnya bersama-sama saat waktunya tiba. Jelas, pada titik ini, Lin Qianya juga sedikit panik. Kenaikan harga kristal peri yang mencapai ratusan miliar bahkan triliunan itu tampaknya tidak serius sama sekali, tetapi malah seperti omong kosong. Orang-orang kuat dari dinasti kekaisaran masa depan telah mengirim pesan yang meminta Lin Qianya untuk memverifikasi terlebih dahulu apakah tamu di kotak 530 memiliki begitu banyak kristal abadi. Lelang ditangguhkan sementara. Banyak orang yang menatap ketiga barang itu, yang dibawa ke dalam kotak oleh 3 orang pembantu. Mereka juga ingin melihat apakah orang-orang di dalamnya mampu mengeluarkan kristal abadi ini. Di dalam kotak, pelayan wanita bernama Yao Ji itu mengepalkan tangannya dan benar-benar merasa gugup untuk Su Han. Pintu ruangan terbuka, lalu 3 pembantu masuk pada saat yang sama, tampak penuh hormat dan penuh harap. Su Han membalik telapak tangannya dan mengeluarkan sebuah kartu. Saat melihat kartu itu, mata Yao Ji tiba-tiba terbelalak. Kartu tertinggi emas hitam. Meskipun hanya sedikit orang yang memilikinya, semua orang pernah mendengarnya. Di seluruh bidang bintang berukuran sedang, hanya ada sekitar 100 orang yang memiliki kartu tertinggi. Dan di depanku, ada orang seperti itu yang duduk. Salah satu dari 3 pembantu juga mengeluarkan kartu tertinggi. Setelah keduanya bertabrakan, ketiga item ini, yang berjumlah total 400 miliar 22 juta kristal abadi, dikurangi dari kartu tertinggi Su Han. Pelayan Yao Ji tidak peduli apakah Su Han senang atau tidak. Matanya selalu tertuju pada kartu tertinggi milik Su Han, dan nomor yang muncul saat dia menggeseknya. Dia ingin melihat berapa banyak kristal abadi yang tersisa di kartu tertinggi Su Han. Akibatnya, dia hampir pingsan. Karena bilangan bulat itu rusak, serangkaian angka muncul di kartu tertinggi. Pelayan itu begitu gugup sehingga dia bahkan tidak dapat menghitungnya. Dia menelan ludah dan menelannya. Senyum meremehkan muncul di wajahnya. Barusan, kupikir pemuda yang sangat muda ini hanya membual. Kupikir wanita cantik itu juga membual. Ini benar-benar seperti tidak mengenali orang hebat. Setelah menggesek kartu, ekspresi ketiga pelayan itu menjadi lebih penuh hormat. Atau mungkin dapat dikatakan bahwa rasa hormat mereka saat ini jauh lebih tulus daripada sebelumnya. Gerak, pintu ruangan Su Han tertutup, dan suara kecil ini menyentuh saraf banyak orang. Desir-desir, semua mata tertuju pada Lin Qianya di meja lelang. Hanya dia yang bisa memberitahu semua orang apakah kotak nomor 530 sudah dibayar atau belum. Lin Qianya tampaknya juga telah menerima pesan itu. Matanya yang cerah berbinar dan bibirnya yang merah ceri yang menawan perlahan melengkung ke atas. Terima kasih atas dukungan kuat dari ruangan nomor 530. Qianya ada di sini untuk mengucapkan terima kasih sebelumnya. Setelah selesai berbicara, Lin Qianya mundur beberapa langkah dan membungkuk sedikit ke arah kotak nomor 530. Pada saat yang sama, kata-kata dari pelayan itu muncul kembali di benaknya. Dia terlihat sangat muda, jadi dia seharusnya cukup muda, tetapi wajahnya tidak dikenal, jadi dia bukan keturunan dari kekuatan besar manapun. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu memiliki begitu banyak kekayaan. Siapakah kamu? Lin Qianya menjadi semakin penasaran. Wow, di aula lelang, kata-kata dan tindakan Lin Qianya sekali lagi menimbulkan sensasi. Dia memang kaya sekali. Semua orang menunjukkan minat pada kotak 530. Bahkan generasi muda dinasti suci tidak berani menyia-nyiakannya seperti ini. Mereka benar-benar tidak dapat memahami siapa orang di dalam kotak itu. Selanjutnya, kami akan mulai melelang barang keempat. Perkataan Lin Qianya meredam kebisingan. Waktu terus berjalan, dan pelelangan berlangsung sedikit demi sedikit. Saya harus mengatakan bahwa barang-barang di lelang yang diadakan dinasti kekaisaran masa depan benar-benar menakjubkan. Tingkat terendah adalah senjata tingkat 4 yang tingkatnya lebih rendah, seperti pedang giok es yang dimiliki Su Han sebelumnya. Oleh karena itu, harga setiap lelang sangat tinggi,
yang membuat seluruh rumah lelang terkejut dengan irama gelombang panas yang datang silih berganti. Yang membingungkan adalah setelah 3 kali pertama, orang di kotak 530 berhenti berbicara. Banyak orang bertanya-tanya apakah mereka pergi lebih awal karena mereka takut pada dinasti Yunhai dan dinasti Bian. Tetapi jika dinasti Yunhai dan dinasti Bian benar-benar ingin mencarinya, bahkan jika dia pergi lebih awal, dia akan dihentikan, kan? Jika bukan karena alasan ini, maka tidak punya uang. Ya, saya pasti kehabisan uang. Jimat penyegel surga berharga 400 miliar kristal abadi, jumlah yang sangat mengerikan. Itulah yang ingin kukatakan. Bagaimana seseorang bisa begitu kaya? Hehe, untung saja dia tidak ikut campur. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan berani menawar. Dia memberi kami terlalu banyak tekanan, seolah-olah dia tidak menganggap serius uang. Orang ini sangat murah hati, dia pasti keturunan dari suatu faksi yang kuat. Menurut saya, alasan dia berhenti menawar bukan karena tidak punya uang, tetapi karena barang-barang yang dilelang kemudian tidak menarik minatnya. Barang yang sangat berharga. Apakah dia tidak menghargainya? Aku tidak percaya. Kebanyakan orang beranggapan bahwa Su Han sedang terlilit kesulitan keuangan. Hanya sebagian kecil orang yang berpikiran sebaliknya. Pelayan itu adalah salah satunya. Dia melihat saldo di kartu tertinggi Su Han dengan matanya sendiri, jadi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Su Han tidak punya uang? Itu omong kosong. Baiklah, pada saat ini, Ling Qianya berbicara lagi, memecah kebisingan. Seperti yang kita semua tahu, di medan bintang medium, selain barang-barang spesifik tersebut, ada banyak barang khusus. Semua item ini dibuat oleh ahli pemurnian. Item-item ini tidak dibatasi oleh tingkat kultivasi atau kekuatan. Selama seseorang adalah seorang kultivator, dia dapat mengaktifkannya. Di antara itu yang paling umum dan paling sering terjadi adalah manik peledak. Tentu saja, mutiara peledak bermutu tinggi juga sangat langka. Kebetulan sekali dinasti kekaisaran masa depan saya mempunyai beberapa di antaranya. Saat kata-kata itu terucap, Ling Qianya melambaikan tangannya pelan, lalu sebuah bola hitam pekat yang tampak ilusi, perlahan melayang keluar. Yang membuat pupil mata mengecil adalah adanya 4 garis emas yang terukir pada manik peledak tersebut, dan terdapat garis panjang yang menjulur di bagian belakang, seolah-olah ada bayangan di dalamnya. Manik peledak kelas 4, lagi pula, ada lebih dari 1. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.